12 Februari 2020, WHO ragu jika Indonesia bebas corona. Ya Harvard suruh ke sini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Jadi kita tidak ada yang ditutupi bahkan dari Amerika Serikat. 2 Maret 2020, 2 WNI dinyatakan positif corona. Bahwa dia dinyatakan positif corona di Malaysia. Sehingga karena diceritakan Kondisi masih tenang hingga korbannya menambah. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan telah menyiapkan alat pendeteksi virus corona sehingga sejak jumlah bulan sekarang Desember menjadi lalu. 1.285 kasus positif. Virus adalah mikroorganisme yang membutuhkan inang untuk berkembang biak. Bagaimana dengan virus yang saat ini membuat panik seluruh masyarakat bumi? Mari kita bahas. Apa sih perbedaan antara COVID-19 dan coronavirus? COVID-19 adalah penyakitnya, dan coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit itu ada. Coronavirus ditemukan pada tahun 1960-an. Virus pertama yang ditemukan adalah bronkitis infeksis pada ayam dan 2 virus lainnya pada 2 rongga hidung manusia yang kemudian diberi nama Human Coronavirus 229E. Dilansir dari WHO, ciri-ciri orang yang terjangkit COVID-19 demam dengan suhu tubuh berada di atas 38 derajat Celcius, diikuti dengan gejala batuk dan nafas tak beratur tanpa warna ingus. COVID-19 dapat menyebar ketika penderita batuk atau bersin. COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai penyakit yang menular dan juga berbahaya. Sebagaimana yang kita tahu, COVID-19 menyebarkan air liur penderita yang dapat menempel pada berbagai benda seperti gagang pintu, mouse, dan peralatan elektronik. Dan jika kalian menyentuh benda yang telah terkena air liur penderita, kemudian kalian menggosok mata, mengorek telinga, dan kemudian masukkan makanan ke dalam mulut, kemungkinan besar kalian menjadi calon inang dari COVID-19. Ya benar nggak sih kalau berita yang terakhir mengatakan bahwa orang-orang yang dinyatakan sembuh dari coronavirus itu masih menyimpan virusnya bisa sampai 30 hari? Orang kena DB aja bisa kena DB lagi. Nah kalau begitu kenapa pasien 01 dan 03 bisa berkeliaran masuk ke TV? Lu kritis banget ya jadi orang ya. Gokil. Anda tidak menjawab saya. Gua gak bisa jawab. Gua gak berani jawab dan tidak bisa menjawab. Lu jago banget untuk mancing. Gua gak bisa jawab dan gak berkompeten untuk jawab. Tapi menurut dugaan gua adalah di Jepang di penelitian sudah ditemukan orang yang kena corona sembuh kena lagi. Virus itu diobati dengan apa sih? Ini pertanyaan paling sering. Kalau di karantina tuh diapain? Ada SOP-nya sebenarnya di dokter. Tapi nggak bisa disebar di sini kan. Tapi pada dasarnya kalau orang kena virus, imun itu udah ngerti. Imun tubuh itu pinter. Imun tubuh itu adalah ciptaan Tuhan Allah yang benar-benar paling luar biasa bagus banget. Jadi virus masuk tuh mereka udah kayak punya defend, demam dulu, responnya kayak apa, kayak membela diri gitu loh. Cuman kita sebagai manusia harus totali nggak ngapa-ngapain energinya buat nyembuhin itu. Makanya disebutnya bed rest total. Kalau lu, nah masalahnya orang Indonesia nggak bisa dikontrol, dikasih liburan. Tujuan lu disuruh di rumah tuh bed rest man. Lu istirahat 14 hari di rumah supaya energi lu kepusat di imun lu, biar imun lu siap. Nah, kenapa harus diisolasi di karantina itu? Supaya orang-orang yang sakit ini lebih bisa dikontrol sama tenaga kesehatan. Memang vaksinnya belum ditemukan. Jika pencegahan adalah obatnya, kenapa tidak? Kerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, dan jaga selalu kesehatan. Saya Yogi. Sampai jumpa. We don't have to hoard cans and spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as a early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you.